Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, di konten kali ini Mang Udok mau rakit PC lagi. Komponen utamanya mungkin agak sama dengan seri sebelumnya. Cuma yang unik kali ini ada di casing. Casingnya itu pakai FSP. Serinya itu CNT 212. Kan setahu Mang Udok, kalau FSP itu lebih dikenal buat urusan PSU. Ternyata ada produk casingnya juga. Pasti penasaran kan? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdacruise. Oke bro, di rakit PC kali ini Mang Udok bakal lebih fokus ke casing merek FSP seri 212A. Soalnya komponen lain yang dipakai selain PSU mungkin udah pernah diungkap sebelumnya. Misal nih, CPU pakai Ryzen 5 7600. Seri kelas menengah yang solid dan punya integrated GPU yang powerful. Terus Mobo pakai ROG Strix X670i e-gaming Wi-Fi. Harga mungkin nggak balance dibanding komponen lain, tapi masih jadi rekomendasi ideal jika kalian pengen maksimalin performa sistem. Terus RAM pakai T-Force Delta Alpha RGB DDR5 dari Team Group. Kapasitas 32 GB, speednya 6000 MHz, kualitas menawan, performa tangguh. Kalau SSD pakai Team Group MP44L, sama PSU pakai FSP Hydroca Pro 750W. Nah, PSU juga terhitung baru di rakit PC kali ini. Pilihan oke dengan harga yang terhitung ramah. Cuma PSU ini kabelnya bukan modular, terus rating 80 plusnya masih bronze. Buat cooler, ada Air Cooler Noctua NH D15 Chromac Black yang punya ketinggian sekitar 16,5 cm. Cooler ini bisa overkill kalau dipasang Ryzen 5 7600. Tapi we'll see, apa case bisa nampung cooler sebesar ini? Kalau VGA, rencananya pakai Asus ROG Strix Radeon RX 6750 XT-OC. Nah, dari perkiraan nih, pasti oke dong potensi performa sama estetika. Terus anggap deh Mang Udok nggak lihat dulu kompatibilitas casing, biar langsung ketahuan keterbatasan buat nampung perangkat. Dan ternyata banyak keterbatasannya loh kalau lihat dari komponen yang mau dipakai. By the way, casing PC FSP 212 itu sendiri terhitung baru di Indonesia. Padahal kalau lihat tanggal rilis global udah cukup lama keluarnya. Nah, Mang Udok penasaran nih kualitas casing sama kompatibilitasnya. Apalagi kalau lihat dari harga. Itu sekitar 600 nyampe 700 ribuan. Terhitung ramah lah, cuma kalau murah atau enggaknya sih relatif. Jujur aja, impresi pertama casing ini positif. Apalagi kalau lihat dari bagian depan. Ada grill mesh-nya. Terus ada penutup yang ngasih efek lighting yang nutupi semua bagian front panel. Padahal kalau dibongkar, lightingnya itu cuma RGB strip bagian samping. Tapi karena ada cover warna putih, itu ngasih pantulan yang ngasih efek lighting lebih besar. Ngatur lighting bisa manual atau pakai software bawaan. Konektornya ada dua, RGB yang bisa dicolok ke Mobo atau kabel power SATA yang nyolok langsung ke PSU. Terus kalian juga udah dapat bonus fan bawaan. Malah totalnya ada 4 yang udah terpasang. Meskipun bukan RGB, tapi kualitas fan bisa oke dan terhitung adem. Kabelnya bukan PWM sih, tapi masih oke lah buat hemat budget. Kalau materi sih bukan the best, agak tipis gitu. Sama lah dengan casing entry level low budget. Cuma finishing apik banget, nggak ada minus berarti. Paintingnya smooth, nggak ada bagian yang tajam. Bagian side panel udah pakai kaca temper. Dan the bestnya itu manajemen kabel. Ruangnya luas, malah bisa nampung sisa kabel PSU dengan mudah. Drive bay buat storage ada, cuma sayang buat nampung hard disk atau SSD terbatas banget.
Max cuma 3 slot. By the way, FSP 212 itu sendiri ukurannya ATX. Yang agak disayangin sebenarnya menurut Mang Udok pribadi, case ini punya dimensi panjang sama tinggi nggak balance. Panjangnya itu sekitar 41 cm dan tinggi sekitar 44 cm. Padahal kalau lihat dari standar case ATX hari ini, biasanya itu sekitar 47 cm buat panjang. Jadi masang komponen premium pasti ada keterbatasan. Misal, Mang Udok mau pasang VGA ROG Strix ini. Ternyata susah bro. Max panjang VGA yang bisa ditampung itu paling ideal sekitar 30 cm. Padahal di webnya mungkin tertulis 32 cm. Tapi masih susah, apalagi ada space kipas di bagian depan. Kalau tetap maksa mau dipasang, kipas casing perlu dilepas dulu. Sayang aja, cooling pasti berkurang. Yang riskan sebenarnya kalau tetap pengen maksa VGA yang terhitung panjang banget, terus pakai cooler I/O, misal 360 bagian depan. Area makin terbatas, apalagi ada radiator yang nanti dipasang bareng kipas. Itu lebih tebal, VGA yang bisa ditampung pasti ukurannya berkurang. Jadi case ini lebih cocok buat VGA kompak yang nggak panjang banget. Max paling oke lah di bawah 30 cm. Ketinggian air cooler juga terbatas. Dipasang Noctua Chromax Black areanya kelebihan. Jadi kalau ditutup pasti nggak mungkin. Nah di keterangan web tertulis max ketinggian nyampe 16 cm. Tapi Mang Udok pikir sih lebih aman di bawah 15 cm atau 14 cm lah. Nah. Hasil rakit PC kali ini pasti nggak utuh. Tapi sebenarnya banyak pelajaran yang bisa diambil. Memilih casing itu bisa penting banget, khususnya dari sisi kompatibilitas atau syarat lah. Ukuran komponen sama apa yang bisa ditampung nanti di casing perlu dicek lagi. Yang pasti biasanya max panjang VGA sama ketinggian air cooler atau ketebalan I/O. FSP 212 terhitung oke, apalagi bagian depannya itu loh, sama manajemen kabel. Sayang, ukurannya seolah nggak balance antara tinggi sama panjang. Dan pasti itu nggak cocok buat komponen premium yang biasanya punya dimensi cukup panjang. Tinggi cooler pun perlu dicek, jangan lebih dari 15 cm lah. So, itu dia hasil rakit PC yang lebih fokus kali ini ke casingnya aja. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.